Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua yang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada video pembelajaran kali ini akan dijelaskan mengenai perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Langsung saja berikan contoh soalnya. 2/5 dikali 1/4 sama dengan titik. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita tulis di sini 2 kali 1 5 kali 4. 2 kali 1 adalah 2 dan 5 kali 4 adalah 20. Nah, pecahan ini bisa kalian sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Karena 2 bisa dibagi dengan 2, maka pembilang dibagi dengan 2, kemudian penyebutnya juga dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, 3/4 dikali dengan 2/6 sama dengan, nah, langkah pertama kalian bisa lihat pada pembilang pecahan 3/4 dan penyebut pada pecahan 2/6 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian pada pembilang pecahan 2/6 dan penyebut pada pecahan 3/4 itu bisa disederhanakan dengan membagi dengan bilangan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Setelah disederhanakan, penyebut dikalikan penyebut. Kita tulis di sini 1 dikali 1, kemudian 2 dikali 2. Nah, kita kalikan, hasilnya 1 kali 1 adalah 1, kemudian 2 kali 2 adalah 4. Contoh soal yang kedua sangat mudah, bukan? Untuk kita selesaikan. Kemudian contoh soal yang ketiga, 3/1/3 dikalikan dengan 4/5 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat dulu. Di sini 3/1/3 itu adalah pecahan campuran, sedangkan 4/5 adalah pecahan biasa. Langkah pertama kita ubah dulu 3/1/3 ini menjadi pecahan biasa. Caranya kita tulis di bawah ya. 3/1/3. 3 dikalikan 3. Kita tulis ini 3 kali 3.
kemudian ditambahkan 1, kemudian tulis lagi penyebutnya 3. Nah, kita selesaikan sekarang. 3 kali 3 9, kemudian ditambah 1 10, penyebutnya ditulis menjadi 3. Jadi pecahan biasanya adalah 10/3. Nah, langkah kedua baru kita selesaikan. 10/3 dikali dengan 4/5. Nah, kita lihat dulu mana pecahan yang bisa kita sederhanakan. Kita lihat pada pecahan 10/3, pembilangnya ini bisa kita sederhanakan dengan penyebut pada pecahan 4/5 dengan cara dibagi dengan bilangan 5. Kita bagi 5 bagi 5 hasilnya 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, ada lagi tidak yang bisa kita sederhanakan? 4 dan 3 tidak bisa kita sederhanakan. Oleh karena itu kita kalikan langsung. 2 dikali 4, tulis 2 kali 4 per 3 kali 1, 3 kali 1. Nah, langkah terakhir kita kalikan. 2 kali 4 adalah 8, lalu 3 kali 1 adalah 3. Nah, karena penyebutnya lebih besar dari 3, pecahan biasa ini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan cara orogapit atau cara bersusun. Oke, kita praktekkan ya. 8 dibagi 3. 3 kali berapa yang menghasilkan 8 atau yang mendekati? Ayo, berapa? 2. Ya, 2 kali 3 yaitu 6. Kita kurangkan. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Nah, 2 ini tidak bisa dibagi lagi dengan 3 karena lebih kecil. Jadi hasilnya ini sebagai bilangan bulat. Letakkan di depan. Letakkan di depan. 2. Kemudian sisanya kita letakkan sebagai pembilang. 2. Kemudian penyebutnya letakkan di bawah, yaitu 3. Oke, sangat mudah bukan? Video kali ini akan menjelaskan tentang pembagian pecahan. Langsung saja ya. 2/3 dibagi dengan 4/8 sama dengan, nah, langkah pertama kita ubah dulu operasi pembagian dengan perkalian. Kita tulis dulu 2/3, kita ubah menjadi pembagian menjadi perkalian, dikali dengan, nah, operasi pembagian sudah berubah menjadi kali, maka pecahan yang kedua kita balik. Caranya 8 letakkan sebagai pembilang, kemudian 4-nya diletakkan sebagai penyebut. Oke, sudah menjadi operasi perkalian. Langkah kedua, lihat bilangan yang bisa disederhanakan pada pecahan 2/3 dan 8/4. Pada bilangan 2 dan 4 bisa disederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan 2. 2 dibagi 2, 1, kemudian 4 dibagi 2, 2. Sedangkan 3 dan 8 tidak bisa kita bagi. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita kalikan. 1
dikali 8. Kemudian 3 dikali 2. Nah, kita lihat lagi, ada tidak bilangan yang bisa kita bagi atau kita sederhanakan? Ternyata ada, yaitu 8 dengan 2. Kita sederhanakan dengan membagi bilangan 2 dengan dibagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Nah, langkah terakhir tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 4, 4. Kemudian 3 dikali 1, 3. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 21/5 dibagi dengan 1/4 sama dengan, nah, ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan biasa. Langkah pertama, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita tulis 21/5. Kita kalikan 2 kali 5. Kita tulis 2 kali 5. Kemudian tambah 1. Kemudian tulis penyebutnya 5. Oke, kita selesaikan. 2 kali 5, 10 ditambah 1, yaitu 11/5. Oke, pecahan campuran sudah menjadi pecahan biasa. Kita tulis di atas 11/5. Nah, langkah kedua, operasi pembagian kita ubah menjadi perkalian. Setelah diubah menjadi perkalian, pecahan yang 1/4 ini kita balik dengan cara 4-nya diletakkan sebagai pembilang, kemudian 1-nya diletakkan sebagai penyebut. Nah, kita perhatikan lagi, apakah ada yang bisa disederhanakan 11 dengan 1 atau 5 dan 4? Ternyata tidak ada. Langsung saja kita kalikan. 11 kali 4, 44. Kemudian 5 kali 1, hasilnya 5. Nah, ternyata menjadi pecahan biasa, tapi pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara seperti tadi, yaitu dengan cara porogapit. Kita praktekkan ya. Kita tulis 4/4, 44 dibagi dengan 5. Oke, 5 kali berapa yang menghasilkan 44 atau yang mendekatinya? Yaitu 5 dikali 8. Nah, 5 kali 8 adalah 40. Lalu kita kurangi. 4 dikurang 0, 0. 4 maksudnya ya, bukan 0. 4 kurang 4 baru 0 ya. Nah, sisanya nih 4. 4 tidak bisa lagi dibagi dengan 5 karena lebih kecil. Oke, berarti ini udah selesai. Kita tulis nih hasilnya. 8 diletakkan sebagai bilangan bulat. Letakkan di depan 8. Lalu sisanya 4 diletakkan sebagai pembilang 4. Sedangkan penyebutnya adalah tetap 5. Oke, jadi hasilnya adalah 8/4/5 menjadi pecahan campuran. Baik, pada video kali ini akan dijelaskan tentang perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Oke, kita langsung saja ya. 32/5 dikali 1/5
per 4 dibagi 2 per 3 sama dengan titik-titik. Nah, langkah pertama kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita tulis di bawahnya 3 2 per 5. 3 dikalikan dengan 5, tulis 3 kali 5, lalu tambahkan dengan 2. Kita tulis penyebutnya 5. Kita selesaikan ya. 3 kali 5 adalah 15, ditambah 2 adalah 17. Kemudian penyebutnya kita tulis 5. Nah, sudah menjadi pecahan biasa. Oke, kita tulis di sini 17 per 5 dikali 1 per 4 dibagi 2 per 3. Nah, kita selesaikan yang pada bagian depan terlebih dahulu, yaitu 17 per 5 dikali 1 per 4. Apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Ternyata tidak. Oke, kita kalikan saja langsung. 17 dikali 1, kita tulis ini 17 dikali 1, kemudian 5 kali 4, 5 kali 4. Oke. 17 kali 1 hasilnya 17. 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, kita tulis yang operasi pembagian dibagi dengan 2 per 3. Nah, kita ubah dulu operasi pembagian menjadi kali. Kita tulis kembali 17 per 3, 17 per 20 dikali. Nah, pecahannya ini kita balik, 3-nya menjadi pembilang. 3 letakkan di atas, kemudian 2-nya menjadi penyebut. Oke. Nah, setelah itu baru kita kalikan. 17 dikali 3, kita tulis ini 17 kali 3, kemudian 20 kali 2. Oke, 17 kali 3. Kalau tidak bisa mencongat, kita tulis di atas untuk coret-coretan. 7 kali 3 21, simpan 2. 3 kali 1 3 tambah 2 yaitu 5. Jadi hasilnya 51. 20 kali 2 yaitu 40. Ini contoh pertama. Jadi hasilnya adalah 51 per 40. Nah, kita lihat nih, ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, kita sederhanakan dengan cara orografik lagi. Kita tulis di sini ya, 51 dibagi 40. Nah, 40 kali berapa yang menghasilkan 51? 40 kali 2. Salah, 40 kali 2 hasilnya 80. Jadi 40 kali 1. Tulis di sini 1. 40 kali 1 adalah 40. Kita kurangkan. 1 dikurang 0 adalah 1. 5 kurang 4 hasilnya 1. Nah, 11 ini sisanya tidak bisa lagi dibagi dengan 40 karena lebih kecil. Nah, langkah selanjutnya 40 ini kita tulis sebagai penyebutnya yang di bawah, sedangkan satunya ini adalah hasilnya, letakkan di depan. Sisanya 11 letakkan sebagai
Nah, jadi hasilnya pecahan campuran yang sederhana yaitu 1/11/40. Contoh yang kedua, misalnya 2/5 dibagi 1/2 dikali 4/2/7 sama dengan. Nah, langkah pertama kita ubah dulu operasi pembagian menjadi perkalian. Oke, kita tulis di bawah ya. 2/5 dikali, setelah diubah pecahan 1/2 nya kita balik, 2 nya menjadi pembilang, letakkan di atas 2, kemudian 1 nya letakkan di bawah sebagai penyebut. Nah, setelah itu pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4/7. Hasilnya 28. Ditambahkan dengan 2, ditambah 2, tulis 7 penyebutnya. Jadi 30/7. Nah, kita tulis di sini. Sudah menjadi pecahan biasa, 30/7. Ya. Nah, adakah yang bilangan yang bisa disederhanakan? 2 dengan 1 tidak bisa, 2 dengan 7 tidak bisa, 2 dengan 5 tidak bisa. Nah, yang bisa adalah 5 dengan 30, yaitu sama-sama dibagi 5, yaitu 1. Sedangkan ini adalah dibagi 5 hasilnya 6. Nah, kita tulis 2 kali 2 kemudian dikali 6, kemudian yang di bawahnya 1 dikali 1, 1 kali 7. Oke, sekarang kita selesaikan. 2 kali 2 4, 4 kali 6 adalah 24. Lalu penyebutnya kita kalikan, 1 kali 1 1, 1 kali 7 adalah 7. Nah, sama halnya seperti tadi, penyebut lebih kecil dari pembilang atau pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita sederhanakan menjadi pecahan campuran dengan cara Forogapit tadi. Kita praktekkan ya, 24 dibagi 7. 7 kali berapa yang mendekati atau sama dengan 24? 7 kali 3. 7 kali 3 adalah 21. Kita kurangkan, 4 dikurang 1 adalah 3. Sedangkan 2 kurang 2 adalah 0. Jadi sisanya ada 3. 3 ini tidak bisa dibagi lagi dengan 7 karena lebih kecil. Nah, kita tulis hasil yang di atas, letakkan di depan 3 sebagai bilangan bulatnya. Kemudian sisanya 3 ini letakkan di atas sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya tetap 7. Jadi hasilnya adalah pecahan campuran, yaitu 3/7. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.